Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vendastovi dengan nomor stambuk F551-19001. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian egg puzzle dengan metode bird process. Sebelumnya saya akan menjelaskan apakah itu bird process. Bird process adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul. Dengan mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Bird process juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu tidak akan menemukan jalan buntu. Jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya. Jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan atau solusi terbaiknya. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan memori yang cukup besar karena menyimpan semua not dalam satu pohon. Selain itu, BFS membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji tiap level untuk menemukan solusi pada level yang ke N-1. Nah, sekarang kita langsung saja masuk pada contoh pencarian egg puzzle menggunakan metode bird process. Adapun initial state-nya yaitu 1, 2, 3, 0, 4, 5, 7, 8, dan 6. Dan goal state-nya yaitu angka 1 sampai 8 secara berurutan. Langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Pertama, kita lihat pada initial state-nya. Di sini terdapat 3 kemungkinan bahwa kotak kosong dapat bergerak ke 3 arah, yaitu atas, kanan, dan bawah. Kita akan langsung masuk pada bagian yang kotak kosong bergerak ke atas. Jadinya seperti ini. Kemudian kita cek apakah langkah ini merupakan goal state-nya. Jika iya, maka pencariannya selesai sampai di sini. Namun jika tidak, kita akan meneruskan pada langkah selanjutnya, yaitu masuk pada langkah ini. Kita lihat dari initial state-nya, apakah kita lihat dari initial state-nya, kotak kosong bergerak ke kanan. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita cek lagi apakah langkah ini merupakan goal state. Jika iya, kita langkahnya berhenti sampai di sini. Jika tidak, maka akan lanjut pada langkah yang selanjutnya. Langkah ini yaitu kotak kosong bergerak ke bawah. Seperti ini. Kita cek lagi apakah langkah ini merupakan goal state. Jika tidak, kita akan meneruskan pada langkah yang selanjutnya, yaitu ini. Kenapa kita alurnya seperti ini, kemari, kemudian kemari, karena pola dari pengerjaan bird process yaitu melebar dengan syarat masih bertetangga. Oke, kita lanjut pada bagian ini. Kita lihat pada langkah sebelumnya ini, kotak kosong dapat bergerak ke 2 arah. Namun, kenapa kita hanya menuliskan di sini satu saja? Karena jika kita membuat kotak kosong bergerak ke bawah, maka akan kembali pada initial state-nya atau langkah induknya ini. Jadi di sini kita hanya tulis satu saja, yaitu kotak kosong bergerak ke kanan. Seperti ini. Kita cek apakah langkah ini merupakan goal state. Jika bukan, maka kita akan lanjut pada langkah yang selanjutnya. Nah, ini. Kita lihat dari langkah sebelumnya ini. Di sini kotak kosong dapat bergerak ke 4 arah. Namun kenapa di sini hanya 3? Karena di sini jika kotak kosong bergerak ke kanan, maka akan kembali pada langkah induknya ini. Jadi di sini kita hanya tulis 3 langkah, yaitu kotak bergerak ke kanan, ke bawah, dan ke atas. Seperti itu. Pada langkah ini kita lihat apakah ini merupakan
langkah ini merupakan goal state-nya. Jika bukan, maka kita pindah ke langkah selanjutnya, yang ini. Kotak kosong bergerak ke bawah. Kita lihat apakah dia telah menjadi goal set. Jika tidak, maka kita pindah ke yang langkah selanjutnya. Ini, kotak kosong bergerak ke atas. Kita cek kembali apakah dia merupakan goal set. Jika tidak, kita masuk pada langkah yang selanjutnya. Pada langkah ini kita lihat pada langkah sebelumnya, kotak kosong ini dapat bergerak ke dua arah. Namun kenapa hanya satu langkah yang kita tulis? Karena jika kotak kosongnya bergerak ke atas, maka akan kembali pada initial state-nya atau langkah induknya. Nah, di sini kotak kosong bergerak ke kanan. Kita periksa apakah langkah ini merupakan goal state-nya. Jika bukan, maka kita masuk pada langkah selanjutnya. Nah, di sini kita lihat pada langkah sebelumnya. Di sini kita lihat kotak kosong dapat bergerak ke tiga arah. Namun di sini kita hanya tulis dua langkah karena jika kita geser kotak kosongnya ke kiri, maka itu akan kembali pada langkah induknya ini. Jadi di sini kita hanya tulis dua langkah saja, yaitu kotak kosong bergerak ke bawah dan kotak kosong bergerak ke kanan. Di sini kotak kosong bergerak ke bawah. Kita lihat apakah langkah ini merupakan goal state. Jika tidak, maka kita pindah ke langkah selanjutnya. Kita cek lagi pada langkah ini, kotak kosong bergerak ke kanan. Apakah ini merupakan goal state? Jika tidak, maka kita akan pindah ke langkah selanjutnya pada bagian ini. Kita lihat pada langkah sebelumnya. Di sini kotak kosong ada tiga kemungkinan dapat bergerak. Namun di sini kita hanya tulis dua karena jika kotak kosongnya bergerak ke kiri, maka akan kembali pada langkah induknya, yaitu ini. Jadi di sini kita hanya tulis dua saja, yaitu kotak kosong bergerak ke atas dan kotak kosong bergerak ke bawah. Pada langkah ini kita periksa apakah ini merupakan goal state-nya. Jika tidak, maka kita akan pindah pada langkah selanjutnya, yaitu kotak kosong bergerak ke bawah. Pada langkah ini kita periksa apakah langkah ini merupakan goal state-nya. Jika iya, kita berhenti pada langkah ini. Jika tidak, kita maka akan lanjut pada langkah selanjutnya. Namun di sini kita sudah lihat, di sini sudah kita dapatkan goal state-nya, yaitu angka 1 sampai 8 secara berurutan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai contoh penyelesaian egg puzzle menggunakan metode Bird Versus. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.